Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Melenia Ababil dari PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hypo yang berarti sementara dan tesis berarti pernyataan atau pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis bisa dikatakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis itu memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan dan mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Selanjutnya adalah ciri-ciri hipotesis. Ciri yang pertama adalah hipotesis harus menyatakan suatu hubungan. Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini harus dianalisis variabel-variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu dan kemudian diselidiki dulu sampai di mana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Yang kedua adalah hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis itu harus benar-benar berdasarkan fakta. Jadi, tidak boleh memanipulasi data. Yang ketiga adalah hipotesis harus berhubungan dengan ilmu. Hipotesis tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam beberapa masalah dan terkhusus pada permulaan penelitian, ini harus berhati-hati ya untuk mengusulkan suatu hipotesis yang sependapat dengan ilmu pengetahuan yang sudah siap ditetapkan sebagai dasar. Poin ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memeriksa literatur dengan tepat. Oleh karena itu, suatu hipotesis harus dirumuskan berdasarkan laporan penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji untuk dapat menerima atau menolaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang empiris. Selanjutnya adalah hipotesis harus sederhana. Suatu hipotesis itu akan dipresentasikan ke dalam rumusan yang berbentuk kalimat deklaratif. Hipotesis dinyatakan secara singkat dan sempurna dalam menyelesaikan apa yang dibutuhkan peneliti untuk membuktikan hipotesis tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis yang biasa digunakan peneliti dalam penelitian pendidikan itu ada dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja juga disebut dengan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau terdapat perbedaan antara dua kelompok atau variabel. Yang kedua adalah hipotesis nol atau disebut dengan HO. Hipotesis nol sering disebut dengan hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik menggunakan rumus statistik. Selanjutnya ada cara menguji hipotesis. Suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data yang empiris, yaitu berdasarkan apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Peneliti harus mencari situasi empiris yang memberi data yang diperlukan. Setelah itu mengumpulkan data. Selanjutnya kita harus menyimpulkan hipotesis, apakah harus menerima atau menolak hipotesisnya.